Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Orang Islam harus berpolitik, orang Islam boleh berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Untuk menjaga hak-hak keislaman kita diakomodasi oleh produk-produk politik. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita pahami, jangan kita kemudian terpengaruh oleh seolah-olah ini ada konspirasi politik. Terorisme itu tidak pernah kita identikan dengan Islam, tidak pernah menyematkan subjek di belakangnya dengan Islam atau primordial apa. Terorisme di sini adalah berdiri sendiri. Artinya begini, kita semua sepakat, saya yakin termasuk Densus, terrorism has no religion. Kalaupun Densus kemudian memerangi terorisme, bukan berarti Densus memerangi Islam. Jangan kemudian ketika Densus menangkap teroris, tiba-tiba ada tokoh Islam bicara, jangan perangi, jangan tangkap, jangan hanya Islam aja, itu KKB Papua. Jangan begitu. Justru yang menyeret paksa terorisme itu justru kita, yang Islam-Islam ini. Padahal kita harus sepakat bahwa teroris itu tidak ada agamanya. Islam jelas, dan agama apapun. Cuma kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam Islam itu juga punya malim fil torik, al-jahiliyatul kornil ishrin. Ketika seseorang mencapai kekuasaannya dengan atas nama agama dan menunggangi agama, maka ketika dia berkuasa, kejahatannya pun akan menggunakan pembenaran agama. Yang menggunakan politisasi agama, dendamnya awet, marahnya awet, lalu kemudian politik ini mengatasnamakan Tuhan, maka kebenciannya juga akan mengatasnamakan Tuhan. Permusuhannya mengatasnamakan Tuhan. Pembunuhannya pun juga mengatasnamakan Tuhan. Politik boleh, politisasi agama yang boleh. Karena itu hanya akan memecah belah kita semua. Bawa agama ini kepada posisi semula. Karena agama Islam ini diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan juga kitab suci Al-Quran adalah supaya Islam ini menjadi bejana untuk membangun kemanusiaan dan perdamaian. Hubbul waton minal iman nih, sudah ditulis lama oleh Syekhona Khalil bin Abdul Latif di dalam salah satu kitab turosnya, bukan di Museum Leiden di Belanda, yang dibawa oleh Belanda di Museum Leiden dan menemukan teks hubbul waton minal iman. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Tuhan bukan orang Arab. Apanya yang salah? Ada tendensius ya, tendensius terhadap Pak Dudung. Orang-orang yang nggak suka sama Pak Dudung. Tasbih di dalam ilmu agama namanya tasbih. Jadi mengibaratkan. Dan kalau kita mau jujur, itulah yang sehari-hari kita ucapkan ketika ngajar santri. Ada tendensius ya, tendensius terhadap beliau. Orang-orang yang nggak suka sama beliau. Tapi kalau kita ngajar di majelis taklim, kita ngajar di pondok pesantren, kalimatnya seperti itu. Nggak ada yang kita rubah. Tentara yang berbicara ini bukan ulama. Kalau tentara memiliki kalimat-kalimat seperti itu, biasalah. Orang itu menggambarkan ketika berbicara, karakternya dia seperti apa. Jadi orang ini basicnya apa? Kalau tentara berbicara seperti itu biasa. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Itu makanya diadu-adu di sana sini. Radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu
Contoh aja, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Itu kan penyanyinya aja yang beda. Nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk. Itu kan kampanye dari setiap pemilu, entah legislatif, entah eksekutif, kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Karena kita ini tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Nggak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Seakan-akan kita ini menuduh orang Islam radikal. Justru karena orang Islam tidak radikal, kita bela yang banyak ini. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Tiba saatnya kita untuk memilih. Di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.